Jarum Indonesia 2007 akan beradu kehebatan dan ini merupakan partai penuh emosi, sebuah partai emosional. Jika Anda ingat pemain seperti Kit Kayambagams, Ferry Rotinsulu, dan Zahrahan Kranger, apa yang terlintas pertama kali? Ya, nama-nama itu melekat dengan satu klub dengan kekuatan mengerikan di Liga Indonesia. Pernah ada masa ketika setiap tim yang datang ke Palembang datang dengan satu perasaan yang sama. Takut. Takut pada tekanan stadion, takut pada sorak yang tak pernah berhenti, takut pada satu nama besar yang pernah menguasai sepak bola Indonesia. Nama itu, Sriwijaya FC. Bukan sekedar klub sepak bola, ia adalah simbol kejayaan Sumatera Selatan. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, tempat di mana ribuan suara pernah menyatu dalam satu kebanggaan. Hari ini, sorak itu masih ada, namun kejayaan telah berubah menjadi kenangan. Inilah kisah sebuah klub raksasa yang lahir dari pengembaraan, mencapai puncak kekuasaan, lalu perlahan runtuh oleh masalah yang tak terlihat dari lapangan. Sriwijaya FC tidak langsung lahir sebagai klub besar, bahkan ia tidak lahir di Sumatera Selatan. Tahun 1976, sebuah klub bernama Persijatim Jakarta Timur berdiri. Sebuah klub sederhana, berjuang di tengah kerasnya sepak bola nasional. Di Jakarta, Persijatim hanyalah satu dari sekian banyak klub yang minim prestasi dan minim dukungan. Ia kalah mentereng dengan Persija Jakarta. Perpindahan demi perpindahan terjadi, bukan karena ambisi, tapi karena bertahan hidup. Pak Agung mundur, ya kan, dan ketua umum PSSI Persija timnya diserahkan ke wali kota Jakarta Timur, Pak Mas Sunaryono. Pemilik klub Muhammad Zain memboyong Persijatim pada tahun 2002 pindah ke Solo menjadi Persijatim Solo FC. Pada saat itu, Persijatim Solo FC cukup kuat karena dihuni pemain berpengalaman seperti Ismed Sofyan, Tony Sucipto, Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani, dan Rudi Widodo. Pada musim kedua, menggait Ferry Rotinsulu yang menjadi ikon klub di masa depan dan striker Greg Nwokolo. 2004 adalah akhir perjalanan Persijatim Solo FC. Pemprov Sumatera Selatan mengakuisisi klub tersebut. Takdir membawa klub ini ke sebuah kota di tepi Sungai Musi, bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas stadion selepas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2004. Nah, itulah kita tawarkan ke Sriwijaya. Waktu itu ya, bukan Sriwijaya, itu kan gubernur. Waktu itu Pak Sari Rosman gubernurnya. Nama berubah, kota berubah,
Sriwijaya FC resmi lahir pada 23 Oktober 2004, mempresentasikan kota Palembang, berkandang di Stadion Gelora Sriwijaya yang terletak di Kompleks Olahraga Jakabaring. Sumatera Selatan saat itu haus akan identitas sepak bola. Stadion ada, supporter ada, menjadikan Sriwijaya FC bagaikan air di tengah padang pasir. Klub itu dijuluki Laskar Wong Kito, rujuk pada identitas kebanggaan klub yang menjadi pemersatu warga Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Ikatan klub dengan masyarakat menyulut api gairah sepak bola, tidak hanya di Palembang, namun di kancah sepak bola Indonesia. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Sriwijaya FC memulai segalanya dari nol. Mereka kepayahan untuk bertahan di liga teratas Indonesia. Saat mengarungi kompetisi Liga Indonesia pada pertama kalinya, Sriwijaya FC nyaris degradasi pada tahun 2004-2005. Pada musim itu, Sriwijaya dilatih oleh Eric William asal Australia, namun diganti dengan Jerry Wardin yang berstatus asistennya menjadi pelatih kepala. Keduanya gagal membawa Sriwijaya FC keluar dari zona degradasi. Sriwijaya FC merekrut pelatih senior Suwimin Diharja yang berhasil membawa Sriwijaya keluar dari zona kritisnya dan berhasil bertahan di kasta teratas Liga Indonesia di musim 2004-2005 dan musim 2006. Tahun 2007 menjadi titik balik. Revolusi Sriwijaya FC dimulai. Perbaikan fondasi klub dimulai. Proyek ambisius untuk menjadi kekuatan baru sepak bola Indonesia. Klub ini mulai tersadar akan potensinya. Klub menunjuk Coach Rahmat Darmawan untuk menukangi Sriwijaya FC, mengarungi era baru Laskar Wong Kito. Komposisi pemain berubah drastis, hanya menyisakan Ferry Rotinsulu, Wijay Singh, dan Tony Sucipto yang bertahan sebagai kerangka tim. Sisanya dilepas oleh manajemen klub. Sriwijaya FC mendaratkan pemain berstatus tim nasional Indonesia seperti Karis Yulianto dan Isnan Ali. Tak luput mengumpulkan pemain berpengalaman seperti Amrizal, Eki Nur Hakim, dan Christian Warobai. Sriwijaya FC mengontrak Carlos Renato Elias untuk tambahan legion asing. Zahrahan Krangar yang tampil gemilang bersama Persekab Pas Pasuruan kemudian didaratkan ke bumi Palembang. Yang paling mengerikan dari tim ini adalah ditemukannya trio ujung tombak yang dimiliki Sriwijaya musim itu. Lini serang Sriwijaya FC bermaterikan Christian Lenglolo, Anaure Obiora, serta Kit Kayambagams yang kala itu baru pertama kali berkancah di Liga Indonesia. Begitu megahnya Stadion Jakabaring Palembang, hampir seluruh pemain terbaiknya diturunkan kecuali Firman. Ambisi dan ekspektasi besar diusung oleh manajemen untuk mengarungi musim 2007-2008 dengan skuad yang bertabur bintang dan pelatih Rahmat Darmawan yang berpengalaman. Ternyata tidak langsung melenggang mulus, dan realita mengingatkan bahwa keberhasilan tak akan mudah untuk dicapai. Tersandung di laga pertama ketika bertandang ke rumah juara bertahan Persik Kediri, namun melompat lebih tinggi dengan mengantongi 2 kemenangan besar, 5-0 saat melawan Persiraja Banda Aceh dan 4-1 melawan PSDS Deli Serdang. Sriwijaya kembali tersungkur dengan menelan kekalahan beruntun di tangan Persikota Tangerang, Persikabo Kabupaten Bogor, dan Pelita Jaya. Kemenangan tipis 1-0 di kandang Persib Bandung pada 27 Juni 2007 membuat Sriwijaya FC melesat ke puncak klasemen wilayah Barat Liga Indonesia dan berhak lolos ke babak 8 besar bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Persik Kediri. Di babak 8 besar, Sriwijaya FC bergabung dengan grup A yang berisikan PSMS Medan,
Arema Malang, dan Persiwa Wamena. Sedangkan grup B berisikan Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Persik Kediri, dan Deltras Sidoarjo. Sriwijaya berhasil menjadi pemuncak klasemen grup A dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kali imbang dan berhak lolos ke fase gugur. Persipura harus tunduk dari PSMS Medan di fase gugur setelah bermain imbang 0-0 dan kalah adu penalti 4-5. Sedangkan Sriwijaya FC mampu menumbangkan Persija Jakarta dengan gol sematawayang Kate Kayambagams. Menjaga. Baik sekali. Sana peluang. Masuk. Gol. Coba kita lihat. Zahrahan. Di laga final yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung mempertemukan Sriwijaya FC dengan PSMS Medan. Dalam laga ini, banyak pihak yang mengunggulkan PSMS Medan yang akan keluar sebagai juara karena mereka mampu mengalahkan Persipura yang difavoritkan juara. Sesuai dengan prediksi banyak pihak, Sriwijaya FC kesulitan untuk keluar dari kendali PSMS Medan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sriwijaya unggul setelah Obiorah menyerangkan bola ke gawang yang dikawal oleh Marcus Horizon. Namun, PSMS Medan menyeimbangkan keadaan dengan gol yang dicetak oleh James Kokolomel. Pertandingan dilanjutkan ke babak pertambahan waktu. Sejarah terjadi pada laga ini, memastikan Sriwijaya FC keluar sebagai juara baru Liga Indonesia. Pada pertengahan babak kedua perpanjangan waktu, terjadi tendangan pojok yang dieksekusi oleh Amrizal. Seluruh pemain PSMS Medan konsentrasi mengawal Renato Elias karena memiliki tandukan yang tajam, serta Obiorah, sang pencetak gol pembuka. Namun, situasi di luar dugaan. Kate Kayambagams yang tak terkawal berhasil menyambar bola hingga bola mengarah masuk ke gawang PSMS Medan. Sriwijaya unggul 1-2 atas PSMS Medan. Buat anak merah kita nantikan. Alam jatuh sundulan dan Kayambagams merubah kedudukan menjadi 7 menit berselang, Zahrahan Krangar menegaskan bahwa Sriwijaya adalah Raja Liga Indonesia di musim 2007-2008. Skor berakhir 1-3 untuk kemenangan Sriwijaya FC. Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zahrahan dan sebuah gol. Zahrahan Krangar melengkapi suasana juara dengan menyabat penghargaan pemain terbaik. Sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Sama-sama kita menyambut sang juara baru. Selain juara Liga Indonesia, Sriwijaya juga meraih gelar juara Piala Indonesia di musim yang sama, memastikan Sriwijaya FC meraih double winner pada tahun 2007-2008. Sayangnya, Sriwijaya FC tidak bisa mengikuti ajang Liga Champions Asia 2007-2008 karena liga masih berjalan. PSSI menawarkan juara grup dari 2 wilayah seperti yang dilakukan saat 1996 yang mengirimkan Bandung Raya dan PSM Makassar. Namun, AFC menolak memberikan toleransi untuk kedua kalinya. Sriwijaya baru bisa mewakili Indonesia di Liga Champions Asia edisi 2009. Turnamen debut internasional dan harus melawan jawara Liga Negara Asia membuat Sriwijaya FC belum bisa berbicara banyak dan menjadi penghuni dasar klasemen dengan raihan 3 poin dari 6 laga. Sriwijaya kembali ke kancah Asia dan bermain di AFC Cup pada edisi 2010 dan 2011. Namun, di 2 edisi tersebut,
Sriwijaya harus gugur di 16 besar. Kejayaan itu bukan kebetulan. Setelah 2007, Sriwijaya FC bukan lagi kejutan. Mereka adalah kekuatan. Dari tahun 2008 hingga 2010, Sriwijaya FC mendominasi Piala Indonesia. 3 gelar berturut-turut Piala Indonesia menjadi milik mereka. 2007-2008 menjadi juara. 2008-2009 juara lagi. 2010 Sriwijaya FC hat-trick juara Piala Indonesia yang membuat mereka menjadi raja turnamen nasional. Hilton Morera, Firman Utina, Ferry Rotinsulu, dan nama-nama lain menjadi ikon sebuah era emas. Jakabaring berubah menjadi benteng yang menakutkan. Namun, 1 gelar liga tertinggi belum cukup. Bertarung dengan kekuatan seperti Persipura Jayapura yang sedang berada di puncak kejayaannya, Sriwijaya FC berhasil mengganggu kenyamanan sang juara bertahan. Musim 2011-2012, Sriwijaya FC tampil lebih dewasa. Keraguan terhadap Kas Hartadi yang menjadi juru racik strategi yang saat itu menggantikan kursi kepelatihan Ivan Kolev justru mampu menjawab kemampuan Kas Hartadi. Menangani tim bertabur bintang seperti Ferry Rotinsulu, penjaga gawang kawakan, Nova Arianto, Ahmad Jufrianto, sang tembok kokoh, Firman Utina mengatur tempo, Ponario Astaman menjaga keseimbangan tim, Hilton Morera menciptakan peluang, Kit Kayamba Gams sebagai ujung tombak tajam. Sang pelatih mampu memadukan semua kekuatan dan ruang ganti tanpa ego. Bahkan di saat itu, Sriwijaya terkenal dengan aksi selebrasi gol yang unik dari para pemain yang menambah warna dan hiburan di atas lapangan. Dan ketika musim berakhir, Sriwijaya FC berdiri di tahta juara Liga Indonesia pada musim 2011-2012. Tradisi di Palembang, Pak Kemala, kalau tamu sudah berpantun, tuan rumah tidak berpantun lagi. Kejayaan yang membawa harga mahal. Nama Sriwijaya FC yang berkilau membuatnya terlihat seksi di mata politikus. Menyeret Sriwijaya FC yang menjadi kendaraan politik demi sebuah jabatan, kursi gubernur Sumatera Selatan. Bukan rahasia umum apabila di dalam manajemen Sriwijaya FC berisikan orang-orang yang berebut di kursi pemerintahan, mulai dari presiden klub sampai staf manajemen klub terdiri dari orang-orang pemerintahan. Sebuah kejahatan yang menjadikan Sriwijaya FC dipakai sebagai alat kampanye untuk meraup suara saat pilkada. Karena Sriwijaya FC sangat dicintai oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Saat mendekati tahun politik, Sriwijaya FC diperebutkan dan politikus jor-joran untuk memperkuat klub. Namun, setelah selesai, klub dibiarkan dan cenderung seadanya. Puncak tragedi manajemen Sriwijaya FC adalah ketika Dodi Alex Nurdin mundur dari jabatannya sebagai presiden klub Sriwijaya FC setelah kalah pada Pilkada Gubernur Sumatera Selatan. Kejadian ini menjadi turbulensi di tubuh manajemen Sriwijaya FC yang ditandai dengan 9 pemain inti dan pelatih Rahmat Dermawan secara tiba-tiba meninggalkan klub seiring kabar bahwa klub mengalami krisis finansial dan kesulitan membayar gaji pemain dan staf kepelatihan. Sriwijaya FC masih bertahan, namun tak lagi menakutkan. Gejolak sepanjang 2013 sampai 2018
hingga akhirnya tahun 2019 menjadi titik nadir. Masalah datang bersamaan, hilang arah, ditinggalkan sponsor, krisis finansial, performa runtuh. Pemain Sriwijaya FC tertunduk setelah kalah dari Arema dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang. Kekalahan tersebut memastikan Sriwijaya FC turun ke kasta kedua Liga Indonesia di musim selanjutnya, ditemani oleh Mitra Kukar dan PSMS Medan yang sama-sama terdegradasi. Dan untuk pertama kalinya, Sriwijaya FC terdegradasi dari raja menjadi pejuang. Liga 2 bukan tentang kejayaan, tapi tentang bertahan. Target jelas, yaitu kembali promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Saat 2019, Sriwijaya masih diperkuat pemain berpengalaman. Hanya saja, performa tidak konsisten dan gagal lolos ke final untuk promosi ke Liga teratas. 2020, kompetisi terhenti karena COVID-19. Sriwijaya masih tertahan di Liga 2. 2021, Sriwijaya hampir naik kasta, mendominasi di babak grup. Namun, sering kalah di laga penting dan kembali gagal menembus ke babak perebutan promosi. Musim pahit dimulai pada 2022-2023 dan musim 2023-2024. Status Sriwijaya FC berubah drastis dari penantang promosi menjadi tim yang terseok-seok untuk bertahan di Liga 2. Manajemen belum stabil, minim sponsor, dan mengolah dana terbatas membuat Sriwijaya FC kesulitan. Woi, kali tidak tinggian, woi. Ada saya, ada kawan saya, woi. Semua. Cepat. Tegakkan kepala kalian. Musim 2025-2026, Sriwijaya FC menjadi pejuang. Di tengah krisis finansial, tapi masih mampu hidup dengan mengandalkan putra daerah yang berjuang untuk lambang Elang Andalas. Hidup, tapi memprihatinkan. Saat ini, Sriwijaya FC terancam turun ke kasta ketiga Liga Indonesia karena menempati juru kunci Grup 1 Wilayah Barat Liga 2. Di awal kompetisi, klub memiliki 30 pemain yang siap bertarung. Namun saat ini hanya menyisakan 15 pemain yang masih bertahan. Tragisnya, pemain dan staf pelatih melakukan perjalanan tandang ke Tegal untuk menjalani lanjutan Liga 2 pekan ke-15 melawan Perseka Tegal. Perjalanan menggunakan bus dari Palembang yang harus menempuh jarak sekitar 800 km dengan waktu tempuh 12 jam. Mengakibatkan penggawa Sriwijaya FC kelelahan sehingga harus takluk 1-0. Sriwijaya FC tetaplah sebuah tim bermental baja. Klub ini menolak menyerah untuk walk out dan memilih bertarung di tengah keterbatasan. Pejuang ini mendapatkan apresiasi tinggi dari supporter Perseka Tegal. Kisah tragis tak hanya sampai di situ. Tim besutan Budi Sudarsono harus menelan pil pahit di laga selanjutnya. Kalah 7-0 saat melawan Bekasi City, kandas 5-0 dari Sumsel United, dan terbantai tak berdaya oleh Adiaksa dengan skor 15-0. Rentetan ini membuat manajemen klub mengakhiri kerjasama dengan Budi Sudarsono. Sriwijaya FC mungkin sedang kritis. Desas-desus klub akan bubar terdengar samar. Namun, sejarah tidak mengenal degradasi. Mereka pernah menguasai negeri ini, pernah membuat Sumatera Selatan bangga, menjuarai Liga Indonesia sebanyak 2 kali,
juara Piala Indonesia sebanyak 3 kali, juara Community Shield 1 kali, juara Inter Island Cup 2 kali, juara Piala Gubernur Sumsel, dan juara Piala Gubernur Kaltim masing-masing 1 kali. Bangkitlah Sriwijaya FC. Selama lambang itu masih dikenakan, Sriwijaya FC belum selesai. Awas jatuh.